Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fardin Bahtiar 2. Pada video kali ini kita akan membuat template print untuk mencetak gambar cross section dan plan and profile. Namun untuk pertama kalinya kita akan membuat template print yang sectionnya terlebih dahulu untuk cross section. Ini kita pilih yang ini, kita buka dulu copnya. Ini copnya bisa menyesuaikan kebutuhan atau menyesuaikan kepunyaan kita, entah kita sudah punya atau belum. Kita bisa membuat dulu kalau belum. Kita klik new, kita pilih template yang plain production, kita pilih yang civil 3D matrix section karena kita pakai civil 3D matrix. Kita klik open. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah template yang sudah disediakan dari civil 3D-nya. Ini juga ada pilihannya mulai dari ukuran A0 sampai A1. Namun ini tidak kita gunakan. Ini kita hapus saja. Caranya kita pilih di sini. Ini kita klik kanan. Kita pilih select all layout. Lalu klik kanan lagi di sini, kita pilih yang delete. Ini kita klik OK saja, maka akan muncul seperti ini. Untuk yang pertama ini kita pakai ukuran kertas A3, kita pakai skala 1:500. Untuk tanda bagi tidak bisa, kita ubah menjadi underscore saja atau garis bawah. Karena ini section, kita tulisi section. Ini kita klik enter. Lalu ini kita atur kertasnya dulu. Ini kita klik kanan, kita pilih pick setup manager. Ini kita klik modify. Nah, ini kita atur plotternya, ini kita pilih yang DWG itu PDF. Lalu ini ISO full bit A3 dengan mode landscape. Lalu plot style tabelnya kita pilih achat.ctp. Ini kita klik OK. Ini kita close. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini tidak diperlukan, ini kita hapus saja. Maka akan terhapus seperti ini. Lalu setelah ini kita akan masukkan pop yang sudah kita punya tadi di sini. Pop ini kita masukkan. Kita upload dulu, di edit ini kita copy. Kita pilih yang di sini. Ini langsung kita paste. Kita pastekan, usahakan ini agak ke sebelah kanan, soalnya kita memberi space untuk penjilitan seumpama ini akan dijilid. Setelah dipaste ini akan muncul seperti ini. Dan ini tidak muncul garis putus-putusnya. Coba kita pakai yang ukuran expand, ISO expand A3. Ini kita klik OK. Close. Nah, ternyata ini tidak sesuai di dalam garis putus-putus. Maka ini kita move. Kita klik move. Ini kita letakkan di dalam garis putus-putus. Usahakan tidak melebihi.
Ini karena mepet, kita paskan saja. Nah, setelah seperti ini, kita akan membuat isian. Nah, isian ini dalam video kali ini yaitu atribut. Kita membuatnya untuk langsung otomatis terisi. Semisal di judul tugas ini kita akan membuat sekali isi, atau kita tidak akan mengisi nama judul tugas berlembar-lembar, jadinya kita buat otomatis. Ini kita pakai yang 200 saja dulu. Kita pakai 200 saja sementara. Oke, setelah ini kita akan membuat atributnya untuk copy ini agar bisa langsung otomatis terisi. Caranya kita klik ATT, pilih yang atas sendiri, kita enter. Nah, ini jangan lupa presetnya ini dicentang. Tagnya ini semisal kita ingin mengisi yang judul tugasnya terlebih dahulu, maka ini kita namai judul tugas. Lalu defaultnya ini kita pilih yang current sheet custom, kita pilih yang uppercase ini. Lalu custom property name-nya ini usahakan sama dengan yang awal tadi, judul underscore tugas. Ini kita pakai underscore soalnya kalau spasi tidak bisa. Kita klik OK, ini sama. Lalu justification-nya kita pakai yang center, ininya kita pakai 2, kita klik OK. Snapnya kita matikan dulu. Ini kita geser supaya ke tengah. Nah, lalu setelah ini kita menambahkan atribut tanggalnya sama ATT. Ini kita namai tanggal saja. Terus untuk defaultnya ini berbeda, kita pakai yang date and time. Untuk contohnya ini kita pakai yang tanggal, bulan, terus tahun. Ini kita langsung saja kita klik OK. Jangan lupa ini kita klik center. Untuk ini kita kecilkan sedikit jadi 1,5. Ini kita pilih di sini tanggal. Lalu setelah ini kita akan mengisi jumlah lembar dan halaman yang ada sama. Kita klik ATT, enter. Ini kita namai jumlah saja agar tidak terlalu panjang. Lalu ini pakai yang sheet set. Ini kita pakai yang current sheet set custom. Sama ini uppercase. Ini kita namai seperti nama awal tadi, jumlah JML. Kita klik OK. Ini kita ke center. Ini kita pakai 2 lagi. Tambahkan saja di sini. Maka akan muncul jumlah. Lalu untuk halamannya sama. Kita klik enter. Kita namai nomor saja agar tidak panjang-panjang. Lalu yang ini pakai yang current sheet number. Sama ini kita pakai yang uppercase. Kita klik OK. Ini kita pakai yang center. Masih sama, kita klik OK saja. Maka akan jadi seperti ini. Ini adalah atribut yang sudah kita buat
memperoleh 4 atribut, mulai judul tugas, tanggal gambar, jumlah lembar, sama halaman. Lalu setelah ini akan kita blok. Kita blok semua, lalu kita ketik B, blok. Ini namanya kita sesuaikan yang ada di bawah ini. 3 1/200 section. Ini kita klik OK. Nah, maka akan jadi seperti ini. Ini akan menjadi otomatis terisi setelah kita blok tadi. Jadinya kita tidak perlu menuliskan satu-satu per lembar dan bisa menghemat waktu. Lalu setelah ini kita akan membuat viewport untuk tampilan Civil 3D 2022. Layout viewportnya itu ada di sini. Kita klik di layout tools, lalu akan muncul seperti ini. Kita bikin new viewport. Karena kita membuat untuk yang cross section, maka ini kita pilih single. Langsung saja kita klik OK. Ini usahakan tidak dempet dengan garis skopnya agar mudah untuk memilih propertiesnya nanti. Oke, mulai ujung atas sampai ujung bawah, karena ini digunakan untuk area gambarnya. Lalu ini kita atur garis viewportnya tadi, kita klik kanan, properties, lalu ini skalanya kita ubah. Karena kita pakai 1/200, kita pilih yang 1/200. Sebentar. Karena kita buat untuk yang section, kita pilih yang section. Lalu display lognya ini kita pilih yang yes. Dan maka akan jadi seperti ini. Ini sudah tersetting untuk template print dengan skala 1/200. Lalu apabila kita akan membuat template lagi dengan skala yang berbeda, semisal 1/500, ini di sini kita klik saja, klik kanan, kita pilih yang move or copy, kita pilih yang move to end, kita centang create a copy, kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Dan ini kita rename dulu, kita pakai yang 1/500. Oke, kita klik enter. Karena kan ini pakai 1/500, maka ini harus kita ubah. Caranya ini viewportnya kita hapus dulu, viewportnya kita select, lalu delete, lalu ini kita blok, kita ketik explode, kita enter, maka ini akan menjadi terpisah. Ini kita ubah dulu menjadi 1/500. Oke, lalu kita blok lagi ini kita blok lagi sama seperti tadi. Ini namanya juga sama, 3 1/500 section. Ini kita klik OK. Jangan lupa juga viewportnya kita masih pakai yang single, kita klik OK. Misalkan jangan dempet,
kasih space sedikit. Oke, jangan lupa ini juga kita atur. Kita klik kanan, properties. Karena kita pakai 1:500, ini kita pilih yang 1:500. Ini kita pilih yang yes. Karena section masih sama, kita pilih yang section. Oke, maka sudah jadi seperti ini untuk template A3 print. Template print A3 dengan skala 1:500 untuk section. Sementara itu untuk yang kedua kita buat untuk template print plan and profile. Caranya juga sama. Ini kita copy lagi, move to end, create a copy, kita klik OK. Akan muncul tampilan seperti ini. Jangan lupa ini viewportnya kita hapus dulu, delete. Nah ya, ini jangan lupa diubah namanya, skalanya kita tetapkan saja 1:500. Cuman ini namanya sudah berganti menjadi plan and profile. Kita klik enter. Lalu setelah ini langsung saja kita buat viewportnya. Karena ini masih sama 1:500, tidak perlu kita ubah, langsung saja kita klik di sini. Nah untuk plan and profile-nya ini kita buat dua, maksudnya kita bagi dua untuk viewport khusus plan and profile-nya. Untuk yang plan ini kita buat yang atas, profilnya kita pakai yang bawah, jadinya kita pakai yang to horizontal. Lalu ini kita klik OK. Sama, kita tarik dari pojok kiri atas, usahakan jangan nempel. Lalu di sini. Ini akan otomatis terbagi menjadi dua sesuai viewport yang kita setting tadi. Lalu ini kita klik viewport yang atas dulu. Kita klik kanan ke properties lagi. Ini annotation-nya kita pakai 1:500. Lalu display label-nya kita yes. Nah, ini kan untuk plan, maka kita pilih yang plan, tidak lagi yang section. Ini kita plan, kita klik OK. Lalu ini kita escape dulu, kita pilih yang bawah, sama, kita klik properties. Ini kita pakai 1:500, display lognya kita pilih yes. Lalu untuk yang atas tadi kita sudah pilih plan, karena kita sudah buat yang plan, maka kita pilih yang profile. Oke, maka akan jadi seperti ini. Ini adalah template print untuk plan and profile. Sebenarnya sama saja, cuman yang membedakan tadi untuk pengaturan layout di viewportnya. Tinggal kita pilih sesuai kebutuhan. Semisal untuk section kita pilih yang single. Untuk yang plan and profile itu untuk yang potongan memanjang sama melintang, kita pilih yang itu horizontal. Baik, itu tadi cara untuk membuat template print dari cross section dan plan and profile untuk kertas ukuran A3. Sebenarnya kita bisa membuat ukurannya lagi dengan kertas ukuran
mulai A0 bahkan sampai A4 dengan berbagai skala. Lalu setelah ini kita langsung saja kita save. Kita pilih yang save as. Usahakan kita sudah menyiapkan foldernya agar tidak terjadi kesalahan nanti saat kita akan mempergunakannya kembali ketika kita membutuhkan untuk mencetak gambar yang sudah kita buat. Oh iya, jangan lupa extensionnya ini kita pakai yang DWT, soalnya ini kita buat template, maka kita pilih yang AutoCAD template. Nah, ini kita taruh di sini. Ini kita namai template print polymer. Lalu kita save saja. Oh ya, kita cek kembali. Jangan lupa ini harus DWT ini, drawing template soalnya. Template print. Lalu ini kita klik OK. Oke, ini sudah muncul save as. Baik, sekian dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.